Di poros Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional mulai melirik sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua DPP PAN Bima Arya bilang Ganjar dan RK saling melengkapi. Tak heran, Bima Arya menyebut dua nama ini sangat diperhitungkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk masuk bursa Pilpres. Sampai penghujung Oktober 2022 ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih memimpin survei Capres 2024. Bila di bulan Agustus, elektabilitas Ganjar di kisaran 24%, pada September elektabilitasnya naik ke kisaran 30%. Ganjar bukan hanya disukai karena kegantengannya, tetapi karena dialah tokoh nasionalis paling moncer saat ini. Aktivis GMNI sejak muda, anggota DPR yang terkenal cukup garang mengawasi pemerintahan. Kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Ganjar juga aktif dalam upaya menangkal radikalisme serta mencegah terorisme. Ini menjadi program yang menonjol di Jawa Tengah. Tidak heran kemudian jejaring ustadz di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sepakat menyuarakan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Diperkirakan 2024 akan menjadi pertarungan capres-capres berlatar belakang kepala daerah. Selain Ganjar, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK juga terus menanjak. Survei Litbang Kompas menyebutkan 70% pemilih muda di media sosial memilih Ganjar dan RK. Sedikit banyak, keduanya memiliki kesamaan. Relatif muda dan dekat dengan kalangan muda. Populer, diikuti kemampuan dan prestasi. Belakangan, banyak orang yang mulai mengharapkan keduanya berpasangan sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Mungkinkah hal itu terjadi? Mari kita lihat fakta yang ada. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Dalam setiap survei capres yang dilakukan di Jawa Barat, RK selalu berada di ranking pertama. Sedangkan Ganjar selalu menempati ranking ketiga. Bila berkolaborasi, pasangan tersebut dengan mudah akan mendulang suara di ketiga provinsi terbanyak penduduknya di Indonesia. Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita tahu persis adalah daerahnya Ganjar. Tentu saja, memilih presiden dan wakilnya tidak melalui pertimbangan sesederhana itu. Harus ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Yang paling utama adalah nasionalisme, kesetiaan pada Pancasila, dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk yang satu ini, Ganjar tak perlu dipertanyakan. Rekam jejaknya sejak muda selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan. PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung pun tidak perlu diragukan lagi sebagai partai nasionalis terbesar di Indonesia. Bagaimana dengan RK? Tak banyak yang sadar bahwa RK juga sangat nasionalis. Sebagai gubernur gaul, sisi nasionalisme RK kerap tertutup candaan seputar ibu cinta dan Arka. Padahal nasionalisme RK sudah terlihat sejak masih menjabat wali kota. Di tahun 2016, saat RK memimpin jajarannya untuk memperingati Hari Pancasila, RK memastikan nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam program pemerintah Kota Bandung. Dalam seminar kebangsaan bertema dengan semangat kebangsaan, menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di tengah arus globalisasi, RK dengan tegas mengatakan Indonesia harus fokus pada masa depan dengan modal way of life yang dimiliki, yakni Pancasila.
Tekanan arus-arus informasi yang tidak bisa dibendung akibat revolusi 4.0 menurut RK memerlukan perekat utama melalui penghayatan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Agar Indonesia unggul di tahun 2045, Pancasila harus selalu menjadi perekat kebangsaan. RK juga membekali ribuan siswa SMA, SMK, dan SLB se-Bandung Raya dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan di Youth Center Sport, Jabar, Arca Manik, Bandung, 4 Agustus 2022. Temanya, moderasi, beragama, dan berbangsa yang menyenangkan. Jabar di bawah kepemimpinan RK bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mempunyai kurikulum anti-radikalisme. Sebelumnya, di tahun 2021, RK melalui Pemprov Jawa Barat mencanangkan Sekolah Toleransi Pertama Indonesia di SMA Negeri 1 Kota Depok sebagai upaya membumikan jiwa nasionalisme kebangsaan melalui pendidikan. Di Sekolah Toleransi terdapat pendidikan anti korupsi yang digagas MUI, KPK, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sekolah serupa kemudian juga ada di Garut. RK seperti antitesis bagi kebanyakan pemimpin daerah di Jawa Barat. Sebagai catatan, pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo menang di Jawa Barat karena didukung partai-partai berbasis keagamaan dan tokoh yang banyak mengkampanyekan politik identitas. Meski PDIP dan Gerindra menjadi pemenang pemilu legislatif 2014 dan 2019, dalam pemilihan pemimpin, warga Jawa Barat cenderung memilih tokoh dengan citra agamis atau artis. Tapi RK beda. Kemenangannya sebagai gubernur Jawa Barat sendiri fenomenal. Ia mengalahkan calon dari PKS. Meski gubernur sebelumnya Ahmad Heriawan atau Aher berasal dari PKS. RK juga mengalahkan pasangan populer Deddy Miswar yang mantan wakil gubernur dan Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta. Pada pilgub sebelumnya, 3 artis selebritis Indonesia menjadi peserta pilgub, yaitu Deddy Miswar, Deddy Yusuf, dan Rieke Diah Pitaloka. RK mengubah mindset warga Jabar dalam memilih gubernur, bukan berlatar belakang artis, melainkan dengan torehan prestasinya. Sampai di sini kita bisa lihat, Ganjar dan RK sama-sama nasionalis. Keduanya juga punya latar belakang pendidikan yang baik. Bila Ganjar lulusan UGM, RK arsitek lulusan ITB. RK juga menyandang gelar Master of Urban Design dari Universitas California Berkeley. Sebagai seorang arsitek, kemampuan RK dihargai tak cuma di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Urban, perusahaan jasa konsultan arsitektur yang didirikan RK, sering memenangkan berbagai penghargaan dari media internasional. Karya-karya RK juga mendapat pengakuan dunia. Mulai dari Museum Tsunami di Aceh, proyek Marina Bay Waterfront, master plan yang menjadikan gedung Marina Bay menjadi salah satu ikon Singapura. Beijing Finance Street, Superblok yang menjadi pusat bisnis di Beijing, dan juga Masjid Sheikh Ajilin di Gaza, Palestina. Keahlian RK di dunia arsitektur ini diwujudkan dalam segudang inovasi tata kota saat menjadi wali kota. RK membuat ruang publik Kota Bandung menjadi jauh lebih banyak, nyaman dengan banyak ruang terbuka hijau. Program Smart City atau kota cerdas yang banyak diadopsi pemerintah daerah di seluruh Indonesia merupakan gagasan RK. Bila kelak Ganjar berpasangan dengan RK, maka warisan Presiden Jokowi tentang pembangunan Ibu Kota Baru IKN Nusantara dipastikan akan berlanjut dengan baik.
RK punya keahlian khusus yang bisa membawa pembangunan IKN Nusantara menjadi ibu kota sebagaimana idaman masyarakat Indonesia. Tak hanya megah dan modern, tapi juga menjadi cerminan budaya Nusantara yang beragam dan adiluhung. Meski sudah ada badan otorita, pembangunan IKN tetaplah harus menjadi fokus seseorang yang memang telah diakui keahliannya dalam perencanaan wilayah. Ada hal lain yang patut diapresiasi bila Ganjar dan RK bisa menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, yakni mereka berdua memulai karir politik dengan mengikuti kontestasi pemilu. Bila Ganjar memulainya sebagai anggota legislatif, RK memulainya sebagai wali kota. Menjadi kontestan pemilu menunjukkan pribadi yang terlatih turun ke masyarakat, sekaligus terbiasa bertindak sportif dan gentleman, menerima kekalahan, mengakui kekurangan, sekaligus melihat dengan segala sesuatu dengan jernih dan objektif. Keduanya beranjak dari bawah, tanpa punya latar belakang keluarga elit politik atau pejabat publik. Keduanya adalah orang-orang tangguh yang memenangkan pemilu dari level daerah. Ketangguhan yang berarti telaten untuk mendekat ke masyarakat sehingga mampu merebut hati mereka. Tentu saja pendekatan yang dipakai bukan politik identitas, apalagi intimidasi, melainkan benar-benar dengan cara meraih kepercayaan publik. Ganjar RK membangkitkan harapan kita tentang demokrasi Indonesia, bahwa demokrasi melalui pemilu demokratis yang jujur dan adil benar-benar telah membuahkan hasil lahirnya pemimpin-pemimpin ideal. Dimulai dari fenomena Presiden Jokowi yang memenangkan pemilu dari tataran wali kota, gubernur, dan akhirnya presiden. Dan diikuti Ganjar dan RK. Ganjar terkenal punya komitmen kuat anti radikalisme. RK ahlinya perencanaan wilayah. Baik Ganjar maupun RK sebagai kepala daerah yang berprestasi telah terbiasa dengan program-program kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun kesejahteraan. Di bawah kepemimpinan Ganjar, KPK pernah menetapkan Jawa Tengah sebagai provinsi berintegritas. Ganjar pun tercatat mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dengan signifikan. RK bersama Presiden Jokowi di tahun 2020 meraih penghargaan Asia Business Info International Award 2022. Bila Presiden Jokowi memenangkan kategori The Best 7 Asia Leader 2020, RK meraih kategori The Best 7 Asia Governor 2020. RK juga membawa Jawa Barat meraih peringkat tertinggi di ajang anugerah meritokrasi yang diadakan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jawa Barat menjadi yang terbaik dalam penerapan sistem merit bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintahannya. Bayangkan betapa dahsyatnya sinergi Ganjar dan RK ketika keduanya berduet memimpin Indonesia.